Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu jamaah subuh Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana sampai saat ini kita masih diberi rahmat dan nikmat-Nya. Di antaranya adalah mata kita masih bisa melihat, mulut kita masih bisa berbicara, telinga kita masih bisa mendengar, tangan masih bisa diayunkan, dan kaki masih bisa dilangkahkan. Semuanya itu nikmat-nikmat yang luar biasa diberikan Allah kepada kita. Maka sepatutnya lah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk abdan syakura, hamba yang pandai berterima kasih. Selanjutnya selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah berada di tanggal 8 bulan Syawal. Artinya 8 hari puluh kita baca rejo bulan puasa. Kita selaku orang yang beriman tentu bersedih berpisah dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh ampunan. Tentu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di tahun yang akan datang, mudah-mudahan kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna ya Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, genap sudah 1 bulan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya tidak hanya melakukan puasa, tetapi juga kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti salat tarawih, berinfak, baik berinfak berupa harta maupun berinfak berupa makanan untuk berbuka, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, dan kita mengerjakan iktikaf.
untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Semuanya itu kita lakukan tidak mudah. Semuanya itu kita lakukan dengan proses yang sangat susah. Kenapa dikatakan demikian? Karena selama bulan Ramadan kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang mendorong kelezatan keduniawian di siang hari. Seperti kita dilarang makan dan minum. Kita dilarang menggauli pasangan kita di siang hari. Itu semuanya kita lakukan dengan ikhlas demi menjalankan perintah-perintah Allah. Begitu juga di pada malam hari, mungkin tidur kita sering terganggu karena kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti mungkin kita melaksanakan salat tahajud, yaitu selain daripada itu kita melakukan makan sahur, enak. Jadi mungkin sebagian istirahat kita atau waktu tidur kita terganggu. Jadi artinya semuanya itu kita lakukan dengan bersusah payah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah bagi kita hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita mengerjakan semuanya itu alhamdulillah lai lancar saja, lai selamat saja, tanpa kurang satu apapun. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, apa tugas kita hari ini? Yaitu kita harus mampu mempertahankan apa yang telah kita raih selama bulan Ramadan. Selama Ramadan kita sudah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan berbagai-bagai perintah Allah. Semuanya itu kita lakukan hanyalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang mampu mempertahankan apa yang telah ia raih selama bulan Ramadan itu, yaitu sehabis bulan Ramadan ini dia tetap melaksanakan salat berjamaah, sehabis Ramadan ini dia tetap membaca Al-Quran, sehabis Ramadan ini dia tetap salat tahajud, sehabis Ramadan ini dia tetap mendengarkan tausiah-tausiah yang disampaikan oleh para ustaz-ustaz dan buya-buya kita. Insya Allah inilah salah satu wujud bukti kita tergolong kepada orang-orang yang bertakwa. Selain daripada itu, orang yang mampu mempertahankan apa yang diraihnya selama bulan Ramadan itu, ini salah satu wujud merupakan peningkatan atau seorang hamba itu selalu meningkatkan mutu, kualitas dan kuantitas ibadahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumihi khairan min amsihi fa huwa rabih. Man kana yaumihi mislan amsihi fa huwa ma'bud. Man kana yaumihi syarram min amsihi fa huwa malghun." Artinya Bapak-bapak dan Ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ibadahnya hari ini lebih baik pada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ibadahnya hari ini sama dengan hari kemarin,
mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan barang siapa ibadahnya hari ini lebih jelek daripada hari-hari kemarin, mereka itulah orang-orang yang hina. Jadi kalau orang-orang yang mampu mempertahankan apa yang ia raih selama bulan Ramadan, artinya ia sudah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya dari sebelum Ramadan. Ini adalah tergolong orang-orang yang beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan kepada kita, sebagaimana ini dibacakan oleh anak kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mengevaluasi diri masing-masing. Lah bara bakal nak kita bawa untuk hidup di akhirat nanti. Kita sudah sering bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkinlah ada sampai 10 kali, 50 kali ya nak. Artinya lah sebanyak itu pula kita berpuasa di bulan Ramadan. Cuba kita tanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Tentu jawapannya mudah-mudahan Allah menjadi orang bertakwa anak. Tetapi kalau alun lain, maka sesiu sajalah puasa nak kita kerajukan salam mukoko. Sebab puasa itu tujuannya adalah menjadikan seseorang menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ada 3 macam tanda-tanda orang yang bertakwa. 3 macam ini kita ambil dari kata-kata takwa itu sendiri. Takwa itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf waw. Huruf ta artinya adalah taqarrub ilallah, yaitu selalu mengingat Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah ia selalu mendekatkan diri kepada Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, baik dalam sendiri maupun dalam bersama-sama, baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya, baik dalam keadaan sehat maupun dalam sakit, baik di waktu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Nya tetap selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Itu salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa. Salam Ramadan bapak-bapak dan ibu, umat Islamnya berduyun-duyun ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Nah, tetapi habis Ramadan nanti itulah jemaah-jemaah inti sajalah. Jadi jemaah-jemaah inti itulah bapak-bapak dan ibu orang yang sudah mencapai tingkat takwa tadi. Tetapi kalau orang-orang dan meninggalkan masjid dan tidak membaca Al-Quran lain, ini masih levelnya tingkat beriman saja. Di dalam Islam itu ada 5 macam tingkatan derajat-derajat orang Islam itu. Yang pertama Muslim, yaitu orang Islam. Yang kedua mukmin, orang yang beriman. Yang ketiga muhsin, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Yang keempat adalah mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Dan kalimu baru muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi awak-awak nan hadir ko bapak-bapak ibu insyaallah tergolong pada orang-orang yang bertakwa. Apa imbalan bagi orang-orang yang bertakwa?
di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 35 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattabi'u ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kamu mencari jalan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Mudah-mudahan kamu tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Jadi di dalam ayat ini salah satu perintah Allah adalah agar kita selalu mencari jalan bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak-bapak, Ibu, bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan selalu meninggalkan larangan-larangan Allah, kan itu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah di dalam hal ini bukanlah dalam konteks mendekatkan diri jasmani kita atau mendekatkan badan kita kepada Allah, tetapi dalam konteks rohani, yaitu mendekatkan diri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu takut kepada Allah kapan dan di mana saja berada. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, apa kata Allah? Apabila seseorang mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Apabila hambaku mendekati satu jengkal, maka aku akan mendekatinya dengan satu hasta. Apa artinya itu Bapak-bapak dan Ibu? Kalau kita berusaha selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, imbalan yang diberikan oleh Allah lebih besar lagi daripada usaha-usaha itu yang kita lakukan. Jadi oleh karena itu marilah kita pertahankan apa yang telah kita raih selama bulan Ramadan. Yang kedua, tanda-tanda orang bertakwa itu kita ambil dari huruf Qaf. Qaf itu artinya adalah qanaah. Arti qanaah itu merasa cukup. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa itu Bapak-bapak dan Ibu, dia memiliki sifat qanaah, memiliki sifat merasa cukup. Dia sakit oleh Allah, ini merasa cukup. Dia hal banyak apa lagi ya nak. Ini tidak pernah tidak merasakan puas apa dengan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia menyadari berapa yang nikmat atau rezeki yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik baginya, kan begitu. Itu kalau orang-orang yang mempunyai sifat qanaah, dia selalu merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang yang tidak memiliki sifat qanaah, sifat merasa cukup Bapak-bapak dan Ibu, ini tidak pernah merasa cukup dah. Tidak pernah merasa puas dah. Padahal hartonya lah melimpah ruah nak. Hartonya untuk 7 keturunan sudah habis dah. Tetapi ini tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini tidak merasa cukup, masih kurang-kurang juga baru kan itu. Jadi kalau orang-orang yang selalu merasa cukup itu selalu dia mendekatkan diri atau berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, barang siapa bagi anak cucu Anam memiliki 1 lembar emas, pastilah ia menginginkan 2 emas yang lainnya, 2 lembar emas yang lainnya.
Jadi kalau bagi orang-orang yang tidak memiliki sifat qanaah, dia tidak pernah merasa cukup, dia pasti apabila dia memiliki satu lembah emas, pastilah ia ingin memiliki dua lembah emas yang lainnya. Artinya dia tidak pernah puas kan begitu. Bahas supaya sifat qanaah itu selalu tertanam pada diri kita, bapak-bapak dan ibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering-seringlah kita melihat orang yang di bawah kita. Jadi kalau awak sering-sering melihat orang ke bawah kita, bapak dan ibu, itu pasti selalu bersyukur, pasti merasa cukup, pasti merasa banyak yang diberikan Allah kepada kita. Enak. Umpamanya kita lah punya motor pakai Honda, enak. Dicari kawan masih naik angkot juga baru. Enak. Kita lah punya rumah, sekalipun rumah kita masih sederhana, dicari kawan-kawan kita masih mengontrak juga baru. Kalau itu dan kita sering kita lihat, pastilah timbul sifat qanaah bagi kita. Pastilah timbul sifat merasa cukup, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita acuk-acuk mencari orang dari tahwa, pastilah kita tidak merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang ketiga, bapak-bapak dan ibu, tanda orang-orang yang bertakwa itu adalah kita ambil dari huruf waw. Waw itu artinya adalah wara. Wara itu artinya bapak-bapak dan ibu suatu sifat, yaitu seseorang selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang haram dan hal-hal yang bersifat syubhat. Jadi syubhat itu artinya bapak-bapak dan ibu, yaitu merupakan sesuatu barang yang diragukan kehalalannya. Ya, diragukan kehalalannya. Jadi ada suatu barang, taruhlah kita makanan atau ya berupa makanan lah, kita beli di pasar atau di mal-mal. Kalau ragu awak kehalalannya, tidak usahlah kita beli, kan itu. Itu tinggalkan. Kita beli, kita makan yang yakin awak dengan barang ko halal kan betul. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan subhat pada dirinya, berarti ia sudah memelihara dan menjaga kehormatan dirinya. Tetapi kalau barang siapa yang terjerumus ke dalam subhat, maka ia sudah terjerumus kepada yang haram. Jadi nanti makanan-makanan yang sudah terjerumus pada haram itu akan menjadi beban bagi kita nanti di hari akhirat. Jadi bagi orang yang bertakwa, ia selalu berhati-hati dengan sesuatu barang yang diragukan kehalalannya. Jadi itulah 3 macam tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir, bapak-bapak dan ibu, perlu juga kami sampaikan kepada kita bersama-sama sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shama Ramadan tsumma taba'u sita min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan lalu ia iringi dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka ia sama seperti berpuasa selama 1 tahun. Itu luar biasa bapak-bapak ibu. Jadi awak selama ko insyaallah lah melakukan puasa di bulan Ramadan. Ini nak sebulan Ramadan. Kau dapat kita usahakan berpuasa 6 hari di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau orang yang berpuasa 6 hari di bulan Ramadan, kau nilai pahala ndak luar biasa, enak. Luar biasa yang diberikan oleh Allah. Ya, arti Allah sama sayang pada awak. Jadi oleh kerana itu pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan 6 hari kita berpuasa di bulan Syawal kok sama nilainya kita berpuasa selama 1 tahun. Nah, sudah itu kita mengarajukannya tidak pula harus berurutan dah. Kita boleh berselang-seling. Nak, kini kita puasa, besok indak, besok cale puasa pula, atau sudah itu besok indak. Berarti itu sebenarnya boleh. Yang penting lain di bulan Syawal. Jadi itulah kita
selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, dan mari kita ambil fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita sampai bulan Syawal ko berlalu begitu saja. Mungkin ko bulan Syawal terakhir bagi kita. Tak ada jaminan kita akan bertemu di bulan Syawal atau ketiba. Jadi oleh kerana itu, janganlah kita sia-siakan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal ko. Jadi itu sajalah penyampaian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.